Selamat pagi pemirsa. Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mahmudin. Selama 5 menit lebih ke depan, saya akan menyajikan berita-berita terupdate dan teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan diawali oleh mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yang mana diampu oleh Dr. Bapak Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Peranan jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Kondisi jurnalisme di Indonesia. Menurut Badri dalam buku Jurnalisme Siber 2013, secara harfiah istilah jurnalisme atau yang disebut dengan jurnalis berarti kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya yakni jurnal, artinya laporan, catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Perkembangan jurnalistik berkembang di era modern ini berkat adanya perkembangan teknologi, media, penyampaian informasi pun tersedia dengan kemasan yang beragam, mulai dari media cetak, elektronik, hingga online. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membaca berita dan menerima informasi penting di era modern ini. Perkembangan jurnalistik pun saat ini sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mencari informasi, menerima informasi, dan menyampaikan informasi. Tetapi terdapat permasalahan juga dan menyebarkan informasi melalui media, yaitu penyebaran berita palsu atau bisa disebut berita hoax. Perlu kita ketahui jurnalisme dalam fenomena kontemporer banyak faktor menjadi penyebab merosotnya jumlah audiens, namun fakta ini setidaknya menjadi alasan kuat untuk para pelaku jurnalisme, khususnya jurnalis, untuk mempertanyakan kembali apa yang dibutuhkan dari audiens yang dilayaninya selama ini. Berikut fenomena kontemporer dalam jurnalisme meliputi: yang pertama, spirit, ideologi, dan pendekatan. Yang kedua, kemampuan menggali. Yang ketiga, mengolah karya dan menyampaikan karya kepada khalayak. Yang ketiga, pemahaman tentang medium penyampaian pesan. Yang keempat, pemahaman atas perilaku khalayak serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat baik dalam konteks lokal maupun global. Perlu kita ketahui, jurnalisme digital, teknologi semakin canggih di era digital yang bertambah berkembang, perkembangan luar biasanya di bidang teknologi internet. Di era jurnalisme digital sendiri, para jurnalis dituntut untuk mengikuti kondisi pembaca di dunia maya, di mana informasi dituntut untuk serba cepat. Namun di sisi lain, jurnalis online juga dituntut memiliki keterampilan lebih dibandingkan jurnalis konvensional, di mana keterampilan dalam penyediaan konten baik visual maupun penulisan juga dituntut untuk lebih cepat dan kreatif dalam berinovasi pada penampilan berita dan informasi. Dalam konteks ini, teknologi dapat mempengaruhi jurnalisme dalam 4 hal, yaitu: yang pertama, cara kerja para jurnalis dalam mencari informasi. Yang kedua, sifat konten berita. Yang ketiga, struktur. Dan yang terakhir, sifat hubungan antara media. Adapun peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokrasi. Jurnalisme investigasi adalah suatu bentuk kegiatan jurnalistik yang berfokus pada penyelidikan dan pengungkapan informasi yang sulit diakses atau bersifat rahasia dan tersembunyi secara mendalam dan intensif. Jurnalisme investigatif berperan penting karena banyak kontribusinya terhadap masyarakat demokratis. Perannya dapat dipahami sesuai dengan model pers Ford Estate. Selanjutnya, peran jurnalisme investigasi di Afrika. Dalam jurnal yang berjudul Investigative Journalism and Human Trafficking in West Africa, in Africa Spectrum, karya Urech 2016, sebutkan bahwa jurnalisme investigasi
di Afrika biasanya bertujuan untuk memberikan informasi yang dirahasiakan oleh negara atau suatu perusahaan tertentu agar tidak diketahui atau dipikirkan oleh publik. Terlebih setelah hadirnya konstitusi demokratis, jurnalis yang berfokus pada investigasi semakin bermunculan di Afrika. Selanjutnya, peran jurnalisme investigasi di Washington. Wartawan investigasi di Washington punya tanggung jawab luas untuk mengungkapkan informasi yang disembunyikan dari publik oleh pemerintah. Selanjutnya, peran jurnalisme investigasi di Indonesia. Tak jauh berbeda dengan jurnalistik investigasi di Afrika, jurnalistik investigasi di Indonesia juga biasanya berkenan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM atau yang disebut dengan hak asasi manusia atau rahasia tokoh-tokoh penting yang berkaitan dengan pemerintahan. Masih segar diingatkan kita kasus penyiraman air keras kepada salah satu staf ahli KPK, Novel Baswedan, yang hingga saat ini belum terungkap oleh pihak kepolisian. Namun akhir-akhir ini nih, sebuah hasil dari kegiatan jurnalistik investigasi yang dilakukan oleh salah satu portal berita ternama mengungkapkan adanya campur tangan pejabat tinggi negara dalam kasus penyiraman air keras tersebut. Meski hingga kini tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut, namun bisa dikatakan bahwa itu merupakan salah satu karya jurnalistik investigasi yang cukup membanggakan karena berani membawa nama tokoh yang tidak biasa dan dengan penelusuran serta sumber yang cukup terpercaya. Berita tadi menutup acara pada pagi hari ini. Saya Mahmudin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.